Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam sahabat Kenari. Terima kasih sudah bergabung di Bincang Kenari malam ini. Ada siapa nih kita yang bergabung? Ada Niotoro, selamat malam, selamat malam. Hidup di best, aduh makasih Pak Erik. Oke, selamat malam untuk Bu Agatha. Terima kasih sudah bergabung. Wow, excited ya malam ini ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali ke acara Bincang Kenari. Perkenalkan, saya Tika yang akan menjadi host malam hari ini. Tidak terasa ya, kita udah di pertengahan bulan September nih. Gitu, sebentar lagi udah Oktober, November, Desember, udah tahun 2022, udah cepet banget. Siapa yang ngerasa di sini 2021 berlalu terlalu cepat? Nah, sama kayak Bincang Kenari nih, nggak sadar tiba-tiba udah episode ke-42 gitu. Kayaknya baru belum lama saya dan tim nyari-nyari nama apa nih untuk segmen ini, akhirnya ketemu dengan nama Bincang Kenari gitu. Dan waktu itu juga dapat tamu pertamanya juga spesial ya, orang yang super sibuk tapi bisa datang untuk menjadi tamu kita hari waktu itu episode ke-1. Dan sekarang di episode mungkin teman-teman ada yang baru tahu bergabung dengan kita di Bincang Kenari, terus nanya-nanya Bincang Kenari itu apa sih gitu ya. Bincang Kenari itu adalah sebuah segmen yang dihadirkan Kenari Jaya, di mana kita di sini akan berbincang-bincang santai dengan topik yang beragam, juga tamunya juga beragam juga, yang tujuannya adalah untuk mengedukasi dan menghibur teman-teman juga. Aduh, kalau bintang di langit, iya bener banget Pak Ragil. Nah, kita juga udah pernah berbincang tentang COVID, tentang arsitektur, desain interior, dan banyak lagi tentang motivasi juga banyak. Jadi buat teman-teman yang mau refresh ingatan tentang Bincang Kenari, bisa nonton ulang semua episodenya, ada di IG Kenari Jaya, atau kita udah upload semua juga videonya di YouTube Kenari Jaya. Oke, jadi malam ini sahabat Kenari juga bisa berpartisipasi langsung dengan menanyakan pertanyaan sesuai topik kita malam ini. Nanti tulis aja pertanyaannya di kolom chat, tim dari Kenari Jaya akan merekap pertanyaan kalian. Dan spesialnya hari ini saya akan pilih 2 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan merchandise dari Kenari Jaya. Oke, jadi simak pembincang-bincang kita malam ini, lalu tanyakan pertanyaan terbaik kalian yang akan ditanyakan langsung ke tamu spesial kita. Wah, malam ini tamunya udah familiar sih sebenarnya, karena sudah sering juga muncul di IG Kenari Jaya. Kita punya program khusus dengan beliau, namanya Kunci, kutipan cerita inspiratif. Itu bagus banget isinya. Teman-teman Kenari bisa cek, ada 5 episode di situ, dan rencananya mungkin akan lanjut ke season 2 karena apresiasinya luar biasa untuk acara Kunci. Nah, siapa nih yang udah sering lihat Instagram Kenari udah pasti tahu nih tamu kita hari ini tuh siapa ya. Oke, beliau adalah highly requested banget nih. Dia adalah komunikator nomor 1 Asia, jago nulis, jago nyanyi, punya rekor muri juga, walaupun kayaknya masih banyakan rekor murinya Kenari Jaya nih. Sombong dikit gak apa-apa ya Pak. Jadi dia pokoknya multi talented banget lah ya. Jadi siapa lagi kalau the one and only nih, komunikator nomor 1 Asia, Dr. Ponijan Liao, MPD CPSA, yang biasa kita akrab dipanggilnya dengan Pak Po. Udah akrab deh ceritanya ya. Oke, tanpa nunggu lama-lama lagi, kita akan undang Pak Po untuk live bersama kita. Apakah Pak Po sudah ada? Oh, sudah. Sambil menunggu Pak Po bergabung. Oh, udah langsung terhubung ternyata. Selamat malam Pak Po, salam mantap. Selamat malam Tibes, salam mantap. Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Bapak sehat juga ya? Harus. Kalau enggak bisa bersama Kenari Jaya kan? Sama kamu juga di sini. Oke. Dan penonton. Oh betul. Iya betul sekali Pak. Pak, sebentar intermezzo sebentar ya, sahabat Kenari. Jadi Pak Po ini tanggal 5 September kemarin baru berulang tahun loh. Wih, sahabat Kenari yang mau ngucapin ulang tahun untuk Pak Po boleh
tulis ya di bawah ya harapan-harapannya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu bisa menginspirasi kita semua nih. Terima kasih Amin. banyak, Oke. Tibes. Ulang tahun yang keberapa, Pak? Ulang Diomongin tahun ya nih yang umurnya? setengah abad lebih dah. 35 ya, kayak. Aduh. Iya, 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 betul. Dibalikkan aja. Dibalik aja ya. Tapi karena Iya, jiwanya nih, Papo apa ya, sama siapa aja tuh nyambung gitu. Sama ya, sama misalnya sama Pak Hendra nyambung, sama yang seumuran milenial kayak saya nyambung gitu ya. Jadi jiwanya benar-benar muda sekali, kemana saja. iya. Jadi Oke, Tika Papo, masih merasa milenial nih, Tika. masih Pak, masih Pak. Pengennya selalu dibilang Oke deh. milenial, Pak. Iya, Iya. iya, iya, iya. Oke. Jadi 1,5 jam ke depan nih kita akan ngobrol tentang kunci, tapi bukan kunci pintu dan jendela Pak, karena kalau kunci pintu dan jendela Kenari Jaya ahlinya. Kalau Iya, kita bersama Papo ngomongin tentang kunci komunikasi sukses. Wih. iya. Ini basicnya nih Pak, apa sih kunci komunikasi yang efektif itu? Baik, terima kasih. Best alias Tika, ya kan ya. Sudah membuka dengan sangat bagus. Luar biasa ya. Jadi, Aduh, terima kasih. Saya deg-degan. sahabat Kenari yang saya hormati, di sini ada Profesor Kunci juga ya, tadi saya lihat ya. Ada Pak Hendra, ada Pak Ya, Erik, ada banyak sekali sahabat-sahabat di sini. Banyak sekali sahabat yang nanti mungkin bisa berinteraksi dengan kita juga begitu ya. Baik, betul. Tina, Atika kok jadi Tina sih, jadi Tina Tun saya ingat ya. Aduh, Baik, seturut dengan pertanyaan dari Tibes, yaitu kunci komunikasi efektif ya. Kunci komunikasi betul. sukses itu apa gitu ya. Nah, buat penonton, mudah-mudahan ini pasti akan ada manfaatnya buat kita. Anda yang bergabung di sini atau Anda yang sedang menonton dan ingin sahabat, keluarga, kerabat, sejawat Anda mendapatkan manfaat, silakan beritahukan mereka melalui WA Anda barangkali program ini ya. Nanti kenapa harus live mengikuti bus? Karena nanti kalau ada pertanyaan yang kira-kira selama ini belum terjawabkan, bisa ditanyakan langsung kan gitu ya. Nah, kalau Betul, Pak. nonton ulang bisa juga, hanya kan tidak lagi bisa bertanya. Ya, kecuali di kolom komentar yang jawabannya mungkin bisa langsung, bisa lebih lama begitu ya. Baik, Tika, pertanyaan tadi apa sih kunci komunikasi sukses itu? Ada 4. Ya, ada 4. Jadi buat penonton, ada 4 hal jika Anda ingin ya, di antara yang banyak itu saya akan menyederhanakannya menjadi 4 hal agar kita bisa memiliki komunikasi yang sukses. Apapun bidangnya, sukses di karier, sukses di keluarga, ya sukses di hubungan dengan siapapun, ini 4 pasti tetap dipakai. Yang pertama, yaitu kita harus belajar menata kata, Tibes. Menata kata. Oke. Nah, tadi kan Tibes sudah membuka dengan sangat bagus kan, dengan kata-kata yang sangat indah, yang membesarkan hati orang gitu kan. Nah, ini salah satu yang penting gitu ya. Nah, jadi tata kata ini kita harus belajar bagaimana memiliki kosakata yang cukup. Kosakata yang cukup. Jadi artinya perbendaharaan kata kita harus cukup. Kalau perbendaharaan kita kurang cukup, maka hal ini dalam konteks yang pertama tata kata ini, maka susah untuk kita bisa memiliki kunci komunikasi sukses. Tata kata itu apa? Kosakata yang bagus, pilihan kata yang positif, pilihan kata yang konstruktif, yang artinya sifatnya membangun, bukan yang menjatuhkan orang gitu ya. Nah, itu Ya. kepentingannya menurut para peneliti, utamanya menurut Profesor Dr. Albert Mehrabian, itu kepentingannya 7%. 7%. Ya, ini 7%. Beliau adalah profesor yang ahli dari UCLA, University of California, Los Angeles. Ini yang pertama. Oh, Dia Tika ya. Iya. Yang kedua, unsur yang kedua yang harus kita miliki ketika kita ingin memiliki kunci komunikasi sukses adalah yang namanya tata nada. Ya, tata nada. inotasi.
Iya, betul. Tadi ketika Tika memulai kan dengan semangat 45 luar biasa kan. Dengan lagu kebangsaan kita juga, Kenari Jaya. Kalau Tika tadi Iya, ketika iya betul, Pak. membuka, ya kan, dengan nada yang biasa misalnya, selamat malam, bertemu lagi dalam acara Bincang Kenari. Ya, mana ada yang mau ngikutin. Orang pikir ini acara Kayaknya nggak cocok. apa. Iya, Nggak cocok betul. sama Iya, Pak. casingnya Tika juga gitu kan. Iya. Casingnya Tika kan ceria nih, ya jadi harus itu. Nah di sini saudara, ya Anda perlu menata yang kedua yaitu tata nada. Apa itu? Mainkan dinamika suara tinggi, sedang, rendah. Ketika Anda mahir memainkan ini, maka Anda akan bisa mengambil hati orang. Bisa menarik minat orang dulu pertama lah. Nggak usah hatinya dulu deh, ya Tika ya. Iya. Minatnya dulu deh. Betul, Pak. Begitu mendengar Tika bicara tadi dengan intonasi yang sangat bagus, orang langsung, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Nah, seperti itu. Ya, jadi naik turunnya suara itu perlu kita pahami. Kepentingannya menurut Profesor Albert Mehrabian itu adalah 38% Tika. 38%. 8%. Ya, ya. Kalau kata-kata tadi 7%, ya, kemudian nada 38%, berarti kan sudah 45% itu kan ya. Nah, Iya, sisanya betul, Pak. 55% berada di unsur ketiga. Unsur ketiga ketika kita ingin mendapatkan kunci komunikasi sukses. Apa itu? Yaitu tata gaya. Tata gaya. Apa itu tata gaya? Bahasa tubuh Tibes. Lihat, Tibes kan ceria, rambutnya rapi, lipstiknya bagus, ketawanya renyah. Ini semua kan visual. Iya kan? Iya, betul, Nah, Pak. Iya. visual ini ternyata kepentingannya adalah 55%. Ya, lima Wow, puluh tinggi lima ya, Pak. persen. Sangat tinggi, paling tinggi. Mm-mm. Yang pertama dan utama, yaitu tata gaya. Maksudnya apa? Ketika berbicara dengan orang, jangan menggunakan bahasa tubuh yang nggak enak. Misalnya melotot pada orang, ya kan buang ludah di depan orang, Iya. memalingkan muka dari orang, tangannya dilipat di depan ketika berbicara dengan orang. Nah, ini semua hal-hal yang nanti di kolom komentar, ya di kolom obrolan, kalau ada yang bertanya, nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi, mengapa dia menduduki peringkat 55%. Sangat penting ini Tika. Ya. Nah, jadi komposisinya 3 hal menurut Profesor Albert Mehrabian. Tata kata, beliau katakan tentu kata-kata, itu kepentingannya 7%. Kemudian intonasi, yang saya istilahkan dengan nada, itu 38%. Dan beliau istilahkan dengan body language atau bahasa tubuh, yang saya istilahkan dengan tata gaya, itu 55%. Saya tambahkan satu lagi, Tika. Jadi 4. Ya, Apa jadi tuh, 4. Pak? Ya, di luar 3 ini, supaya kita sukses, punya kunci komunikasi, yang keempat adalah tata rasa. Nah, apa itu Tata tata rasa. rasa? Iya, tata rasa artinya apa? Kalau Anda berbicara, coba bayangkan kira-kira kata ini kalau kata-kata ini, kalimat ini saya luncurkan kepada orang, apakah dia bisa sakit hati? Apakah dia tersinggung? Ya kan, apakah dia mungkin gelisah? Apakah dia mungkin galau? Apa dia kecewa? Marah? Ini harus kita pikirkan. Contoh, satu saja yang Iya. gampang, Tika. Ketika suatu hari Tika pergi ke rumah sahabat, ya kan, katakanlah ke rumahnya Marlin misalnya. Nah, orang tua Marlin atau sahabat Marlin atau siapapun yang ada di rumah Marlin tiba-tiba sedang tidur di ranjang. Nah, kemudian Tika bilang, sepertinya bapak kamu, saudara kamu, kerabat kamu ini lagi sakit ya. Nah, kata sakit ini nilai rasa bahasanya agak keras. Betul ya? Iya, Agak keras. betul, Pak. Sehingga mungkin saja Marlin bisa tersinggung. Tapi Iya. kalau Tika bilang begini, sepertinya saudara kamu kok kurang sehat ya? Kurang sehat. Walaupun maksudnya mungkin lebih kurang sama ya. Sakit kan ya. Tapi kata kurang sehat itu nilai rasa bahasanya beda Tika dengan sakit. Betul nggak? Ya kan? Betul, Coba Pak. Betul. misalnya ada orang bilang gini kepada seorang perempuan, kamu kok lebar sekali ya? Misalnya,
Ini kepada orang lain ya, ini kepada orang lain. Juga. Barangkali Iya, kamu ke saya itu juga nggak apa-apa, Pak. orang itu mungkin bisa marah sekali, ya kan, nggak laki nggak perempuan, lebar banget kamu ya. Mungkin dia agak sedikit bisa marah, bisa kecewa, bisa nggak enak lah sama kita yang mengucapkan itu, betul nggak? Tapi kalau misalnya Betul, Tika Pak. bilang, wah kamu sekarang makin sehat ya, terjaga baik gizi kamu nih ya, waduh luar biasa ini. Kata lainnya kan lebar, kata lainnya kan Iya, gemuk. Tapi kan kita nggak mengucapkan itu. Nah itulah yang namanya betul. tata rasa. Sebagai arti komunikasi, mulai hari ini gunakanlah tata rasa sebagai tambahan dari 3 tata yang lain. Itu dulu pengantarnya, Tibes. Silakan. Oke, berarti tadi kita ada tata kata, terus ada tata Mhm. nada, tata gaya, dan Ya, tata rasa. Jadi itu 4 kuncinya dulu ya Pak Po yang harus kita betul. pahami dulu ya sebelum kita berkomunikasi dengan orang ya. Betul Nah, sekali. kalau apa aja sih Pak Po kesalahan umum yang sering dilakukan saat berkomunikasi itu? Ya, kesalahan umum yang pertama adalah orang itu menggunakan gayanya untuk Hmm. dipaksakan diterapkan kepada orang yang gayanya berbeda. Ya, kalau kita Hmm. memaksakan gaya komunikasi kita yang terus terang ceplas-ceplos to the point kepada orang yang bukan tipenya begitu, dia pasti tidak nyaman. Dia pasti tidak senang. Dia pasti tidak happy. Nah, artinya apa? Kesalahan utama dan pertama yang terbesar adalah kita memaksakan gaya kita kepada orang. Jadi gini Tika, buat teman-teman penonton yang ada di IG live-nya Kenari ya, Bincang Kenari ini sudah 100 lebih ini ya. Nah, saya ingin sampaikan Iya. kepada Anda bahwa begini. Kalau Anda yang berkepentingan, maka Anda yang harus menyesuaikan kepada orang. Ya, bisa ikuti Iya, maksudnya ya. betul. Kalau kita yang Iya, Pak. berkepentingan, mungkin orang yang menyesuaikan ke kita. Tapi kan mungkin sebagian besar dari kita kan orang kita yang lebih mementingkan orang. Ya kan? Kita yang berkepentingan Iya. maksudnya ya Tika, betul kan? Nah, karena itu kita Hmm. harus menyesuaikan ke dia. Contoh, ketika saya bicara dengan Tika kan pakai gaya yang terlalu formal kan, Tika, apa kabar? Apakah Tika sehat-sehat saja? Makin lama makin segar saya lihat wajahnya. Apakah selama ini ada asupan-asupan vitamin tertentu? Kan rasanya kan sangat-sangat kaku buat seorang Tika, ya kan? Betul, Pak. Tetapi kalau saya bicara dengan Mas Ragil, misalnya, Mas Hmm. Ragil yang saya Hmm. kenal yang orangnya mungkin hampir setengah jadi anggota Sri Mulat itu, ya kan? Dengan gaya yang humoris, dengan gaya yang ceria, kata-kata yang mungkin tidak terlalu baku, mungkin beliau bisa menerima, betul kan ya? Nah, artinya apa? Betul, bisa Kita harus menyimbangin. menyesuaikan gaya kita ya kepada orang lain. Nggak boleh paksakan gaya kita. Gaya kita yang kaku, kita terapkan kepada mereka yang tidak kaku, ya, seperti Tika misalnya, nggak masuk dia. Ya, jadi harus kita sesuaikan dengan orang. Ini kesalahan yang paling besar. Yang kedua, kesalahan memilih kata. Kata yang diucapkan kadang-kadang lupa, orang yang mengucapkan ini lupa. Apa yang dilupakan? Dia lupa bahwa ya kan, dia sedang berbicara dengan orang tua, di mana kata-kata itu harus dilakukan dengan cara yang lebih sopan, pilihan kata yang lebih baik, dan seterusnya. Jadi dua ini. Dan yang ketiga, intonasi suaranya, Tika. Intonasi suaranya. Oh, Intonasi suara ngapain? Intonasi suara terlalu tinggi kepada orang tua kan tidak sopan. Ya, intonasi terlalu pelan kepada anak-anak juga tidak pas. Ya kan? Jadi intonasi yang harus kita tata. Supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan dengan orang. Dengan begitu kunci itu, tambahan dari 4 tadi itu, yang kita terjemahkan tadi, barusan saya sampaikan yang lain ini, itu akan membuat kita sukses membuka pintu mana saja. Pintu sukses mana saja kita bisa buka. Kalau kita memiliki kunci-kunci yang saya sampaikan tadi. Itu, Tibes. oke.
Ya, Oke Pak. Terus kalau misalnya ada nggak sih Pak tips berkomunikasi di saat pandemi kayak gini kan biasanya kita kan kalau mau ngomong sama orang harus ngeliat moodnya dulu nih Pak, mood mukanya kayak kayak apa nih gitu. Ya sedangkan hmm, orang-orang sekarang cenderung pakai masker Pak, nggak kelihatan nih ya, moodnya lagi bagus atau lagi nggak enak gitu. Gimana Pak ya. caranya memulai komunikasi gitu kok tanpa mengetahui mood seseorang gitu Pak? Ya, ini tatap muka atau tatap layar atau pakai pesan teks, Tika. Yang mana? Tatap muka Pak. Tatap muka, oke. Tatap muka, biarpun Mm-mm. orang pakai masker, ya, Mm-mm. kecuali matanya juga dia tutup ya. Kecuali matanya juga dia tutup ya. Ya kan? Artinya kalau matanya dia tutup Ya. jadi mengecil sekali, selama mata itu Mm-mm. terlihat, kita baca melalui matanya. Tika pernah dengar istilah Oke. matanya berbinar-binar. Pernah kan dengar istilah gitu kan? Iya betul Pak. Nah, kalau ada istilah mata berbinar-binar, artinya itu ada komunikasi yang termasuk kategori tata gaya. Tata gaya, berarti bahasa tubuh. Masker boleh dia Mm-mm. tutup, bibir kita tidak lihat, tetapi kita lihat Mm-mm. matanya nih, Tika. Wah, ini matanya Oke. bagus nih. Matanya nggak redup nih. Matanya berbinar-binar nih. Matanya segar nih. Berarti orang itu dalam kondisi yang happy. Atau paling tidak bisa menerima kita gitu. Tapi kalau matanya Hmm. sayu, ya kan, ya banyak kemungkinan sih, mungkin Iya dia Pak. kurang tidur, ya kan, ya. Mungkin topik Anda kurang Heeh. menarik, dia tidak berminat dengan Anda, banyaklah itu faktornya. Tetapi kalau dalam pertanyaan tadi, dari mana kita bisa tahu kalau dia tutup masker? Matanya. Itu paling gampang, Tika. Oke. Berarti eye contact dulu ya Pak ya, lihat nih matanya Ya, bagus apa enggak nih. Jadi kalau matanya kira-kira agak nggak berbinar-binar ya Pak, tahan dulu ya Pak kalau mau hmm. ngomongin. Nah, contoh mata Tika kan sekarang Heeh. berbinar-binar tuh. Mata saya juga berbinar, cuma kurang besar, ya kan? Saya ini kan kalau tersenyum Hmm. mengecil, kalau tertawa menghilang jadi Heeh. satu garis dia. Iya, Gitu. Jadi mata itu benar. bercerita, Tika. Ya, mata itu bercerita. Jadi dari mata itu kita tahu, iya ini orang sedang kurang happy. Coba saya kasih kata-kata yang memuji deh. Misalnya, Pak, luar biasa loh Bapak ini. Saya lihat Bapak ini segar bugar dalam usia yang luar biasa saat ini. Hebat loh Pak. Nanti lihat matanya. Dia akan berbinar-binar. Itu dia. Ya, kira-kira begitu. Ya, Oh, dari matanya. oke. Dari matanya. Pak, Ya, Pak Po, ini kan mungkin banyak dari Kenari Jaya nih sales-sales yang ikut bergabung di Bincang Kenari malam ini. Nah, ya. Pak Po punya nggak sih tips untuk menghadapi customer yang pelit bicara, Pak? Tapi kan kita sebagai Ya, sales harus terus uh, menjelaskan produk, bertanya gitu. Nah, tips-tipsnya kayak hmm, gimana sih Pak biar biar customer tuh nggak menganggap kita apa hmm, namanya kayak annoying gitu. Jadi customer malah jadi nggak nyaman gitu, Pak. ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya, Tika. Buat mungkin para profesional di Kenari Jaya maupun para profesional yang sedang menonton hari ini gitu ya, Tika ya. Yang ada di Iya, IG betul. Live kita ini ya, dari berbagai profesi yang ada. Nah, kalau orang pelit bicara, kita ini lebih banyak menggunakan gambar aja. Gambar dan menjelaskan dengan beberapa Oh. kata. Mhm. Ya, contoh kan ini misalnya dalam konteks Kenari Jaya kan kunci nih ya. Nah, kunci, kemudian partisi, banyaklah saya lihat tuh produknya dari Kenari Jaya. Kemarin saya baru meninjau tuh Tika, ada apa hasil karya arsitek dari sahabat saya. Mhm. Saya datang ke sana, saya lihat kuncinya Kenari Jaya. Saya lihat railingnya Kenari Jaya. Saya lihat partisinya Kenari Wah. Jaya. Lalu saya, ini luar biasa ya. Banyak sekali produknya ternyata. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, gambar itu kita tunjukkan. Begini Ibu Tika, misalnya Bu Tika ini, katakanlah Tika ini pelit bicara. Tadi kan istilahnya tadi kan tidak banyak bicara. Ini Iya. Bu, ini kalau Ibu nanti menggunakan partisi ini Bu, atau partisi kantor itu kan sekarang banyak tuh yang dikerjakan Kenari Jaya juga ya. Nah, jadi Iya. ini Bu, kalau Ibu gunakan, ini Ibu kunci dengan kunci tertentu, maka atas dan bawah akan terkunci dan partisi ini tidak goyang Bu. Nah, itu bisa kami jamin, misalnya. Cukup begitu. Nah, yang tadi Tika tanyakan bagus.
Jangan sampai annoying, jangan sampai mengganggu. Supaya tidak mengganggu, jangan terlalu banyak kata yang diucapkan. Jangan terlalu rapat kata-kata itu. Kalau terlalu rapat, orang itu biasa tidak nyaman. Pendiam atau orang yang pelit bicara, yang banyak bicara itu otaknya. Dia berpikir. Nah, kalau kita kasih gambar, begini loh Pak, begini loh Bu, ini kuncinya seperti ini, cara menguncinya seperti ini. Ini kalau partisinya kedap suara, dan seterusnya. Cukup, nanti dia berpikir, ya kan? Sampai dia bertanya, misalnya, ya bisa pasang di mana aja itu ya? Bisa nggak di lantai yang mungkin kayu? Bisa nggak di lantai yang mungkin batu dan seterusnya? Nah, sampai begitu kita tunggu. Kalau dia tidak bertanya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menjelaskan semuanya secara tuntas kepadanya. Ya, itu Tika, yang paling gampang. Oke, ini tips bagus nih untuk sales-sales kita, cara menghadapi customer ya Pak. Kan customer di luar sana berbagai macam tipe, berbagai macam personality. Jadi kita harus tahu cara nge-handle-nya satu-satu ya Pak Po. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Oke. Terus ada nggak sih Pak Po komunikasi terunik yang pernah Pak Po alami dengan orang? Kayaknya nih komunikasi ini unik banget nih sama salah satu orang. Apa dia cara ngomongnya mungkin anak Jakarta Selatan yang dikit-dikit dicampur dengan bahasa Inggris, atau kayak gimana Pak? Pernah nggak ada pengalaman yang unik saat berkomunikasi? Ya, yang unik itu adalah ketika dia menggunakan istilah yang kita nggak paham. Nah, ini hati-hati nih. Ya, istilah yang kita nggak paham. Para sales ya, para profesional, para pemasar ya kan, penjual yang sedang mengikuti acara kita ini, ingat baik-baik bahwa jangan terlalu sering menggunakan istilah teknis bidang kita yang orang lain belum tentu paham. Contoh misalnya, kalau kita bicara dengan Prof Kunci, keluar istilah-istilah yang namanya, apa itu lubang kunci itu namanya apa Tika? Yang lubang kunci itu? Silinder Pak. Misalnya silinder. Karena silinder tuh artinya bisa beda untuk mata. Betul nggak? Matanya silinder, kan beda kan? Nah, jadi istilah-istilah begini, kalau kita gunakan kepada mereka yang tidak di bidangnya, dia jadi bingung. Sama dengan ketika saya mengajarkan atau mengatakan atau menggunakan, ya kan, istilah-istilah komunikasi kepada orang yang tidak belajar komunikasi khusus. Misalnya saya pakai begini. Nah, katakanlah seorang komunikator akan berbicara dan didikot. Dikot ini akan diteruskan melalui media ini akan didikot lagi akan sampai kepada komunikan akan memberikan feedback, wah kacau balau. Ya kan, istilah-istilah begini, mahasiswa komunikasi pasti paham, tapi orang di luar itu nggak paham. Nah, dengan demikian, maka gini, cara paling gampang supaya, ini keunikan yang negatif ya, negatif jadinya kan ya, karena orang nggak paham. Nah, maka para penjual ingat, tujuan Anda bukan mengesankan orang bahwa Anda jago bicara. Bukan. Bukan Anda jago menggunakan bahasa Inggris. Bukan. Bukan Anda jago menggunakan istilah. Bukan. Tapi tujuan Anda adalah jualan. Kalau tujuan Anda jualan, yang penting apa yang Anda ucapkan dimengerti. Kan gitu, Tika. Betul nggak? Ya kan? Ucapan kita dimengerti. Contoh Tukul Arwana kita lihat hari ini. Ya kan, berkibar sampai hari ini loh. Tukul Arwana kan hari ini terus berkibar. Kenapa? Bahasa yang digunakan sederhana, karena beliau sadar menggunakan bahasa sederhana semua lapisan masyarakat, mau orang kaya, orang kere, karyawan, kerewan, ya kan, penjahat, penjahit, ya kan, semuanya bisa ngerti, ya enggak. Tetapi kalau dia menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, nanti mereka yang mungkin di lapisan yang tidak tersentuh pendidikan itu susah mengerti kalimatnya. Nah, dengan demikian para sales profesional penjualan utamanya, tujuan Anda adalah menjual. Dengan demikian, jangan gunakan istilah yang berat. Jangan gunakan istilah yang Anda miliki selama ini, belum tentu orang lain paham. Jadi itu saja yang unik sih, uniknya negatif. Nah, kira-kira begitu, Tika. Uniknya negatif ya Pak ya. Nah, berarti untuk balik lagi berarti harus tahu dari lawan bicaranya dulu ya Pak Po ya. Ya. Mesti tahu, mesti lihat lawan bicaranya dulu seperti apa, baru kita mengimbangi gitu ya. Betul. Cara bicaranya. Misalnya, Tika kan milenial.
Tika milenial. Aduh, Yang iya. dihadapi kan generasi kolonial. Misalnya nih ya, ya kan Iya, generasi Pak. kolonial yang kelahirannya Heeh, tahun heeh, 50-an, lahir tahun heeh. 60-an, itu kan kolonial ya. Ya istilah saya lah ya, istilahnya Mhm, bukan mhm, milenial kan gitu. mhm. Nah, istilah-istilah Heeh. zaman sekarang belum tentu. Ya, saya bilang belum tentu, ya bisa saja mereka mengerti. Tapi kan belum tentu mereka mengerti. Bisa saja sebagian besar tidak mengerti istilah-istilah anak muda sekarang. Ya kan? Nah, PDKT, kemudian apalagi istilah sekarang, Tika coba sampaikan beberapa istilah milenial-milenial sekarang, coba. Curhat, ya kan? Curcol, Pak, curcol. Curcol. Nah, ini kan orang tua kan kagak paham. Jadi kalau kita, ini contoh saja ya. Nah, kalau Anda menggunakan Mhm. istilah-istilah milenial kepada kaum kolonial, belum tentu dia paham. Nah, tujuan Anda menjual, bikin dia pusing malah. Nggak jadi beli. Ya, saya Betul, kira Pak. itu ya. Belum lagi sekarang ini dengan tren sosial media ini banyak banget kata-kata yang bermunculan kayak mungkin Papo Nah, pernah dengar atau enggak nih? Dia tuh sering ngomong kayak jujur li atau membagongkan kayak gitu-gitu, nah, Pak. betul. Nah, ini kan Muncul gercep tuh sudah ada kosakata kasih. baru ya. Benar tuh si Heeh. Ling sudah bilang gercep katanya. Ya gerak Iya, cepat, EGP. gerak cepat. Tuh kata Pak Heeh. Jamie gitu kan. Nah, yang gini-gini kan belum tentu ya. Saya tidak mengatakan kaum kolonial tidak mengerti, barangkali atau kemungkinan besar mereka tidak mengikuti ini. Apalagi Tika, orang-orang berduit yang Mhm. menjadi sasaran kita untuk menjual produk kita kepada mereka, biasanya kan mereka mungkin jarang ikutin yang nggak punya waktu lah Tika. Nggak kayak kita Betul, mungkin yang Pak. punya waktu di media sosial, bersosialisasi dengan komunitas kita yang dari yang ece-ece gitu kan ya. Orang-orang berada kan Iya. jarang sudah mau begitu kan. Nah, jadi intinya apa? Jangan gunakan istilah itu, bikin pusing kepala. Itu aja. Oke, ini semakin seru nih perbincangan kita malam ini. Tapi eh, bentar lagi kita kan masuk ke sesi tanya jawab nih Pak, karena saya lihat udah banyak yang nanya nih kayaknya ke Papo. Nah, Iya, tapi silakan. saya ada pesan sponsor dulu sebentar ya Pak ya. Boleh. Boleh ya Pak? Oke, Silakan, silakan. sambil nunggu tim dari Kenari Jaya untuk mereka pertanyaan sahabat Kenari, saya mau Hmm. informasikan kalau Kenari Jaya lagi ada promo September hemat atau kita singkat namanya jadi promo sehat. Diskonnya itu sampai 80, sorry kebalik. Ini 89%. Nggak apa, muka saya nggak kelihatan, Hmm. yang penting produknya kelihatan jelas ya teman-teman. Oke, ini yang salah satu yang jadi highlight kita adalah door operator ini. Dari harga 7.750.000, sekarang promo jadi 4.500.000. Ini udah kita kasih free 2 touchless sensor sama 1 foot pull. Jadi kalau pakai door operator ini, Papo, kita nggak usah Iya. megang handle pintu lagi untuk membuka. Karena pintu akan otomatis terbuka karena dia diaplikasikan dengan motion sensor atau touchless sensor gitu. Jadi saat kita ada di range sensornya, pintu akan langsung membuka dengan sendirinya gitu. Ini udah Luar free biasa. pemasangan juga. Iya. Ini salah satu produk inovatif dari Kenari Jaya ya, yang tercipta untuk memudahkan kita agar nggak megang handle ya, karena kan lagi pandemi seperti ini, Pak Po. Nah, Betul. untuk sahabat Nah, Kenari yang tertarik, untuk tertarik dengan produk ini atau mau nanya-nanya, bisa langsung ke customer service kita. Nomornya di 0812-8567-7070. Oke. Nah, promo ini hanya berlaku di Tokopedia, Shopee, dan di website kita www.jualhandlepintu.com sampai 30 September 2021. Nah, kita masuk ke pertanyaan ya pertama. Wah, rumah saya Tika sudah pasang iya itu Pak, kunci yang pakai itu loh, pakai sidik jari. fingerprint. Iya, Iya, jadi digital door saya lock. sekarang ini Iya, beruntung sekali ya karena apa? Karena memang bagus sekali, praktis banget ya. Jadi keluar rumah itu nggak betul usah Pak. bawa kunci, ketinggalan kunci nggak masalah, nggak usah punya apa melebihkan duit untuk bikin duplikasi kunci kan. Bisa pakai fingerprint, bisa Iya, pakai password, bisa pakai kunci pin. darurat kalau memang ya kan, PIN dan seterusnya. Keren banget deh. Itu seri seri berapa itu ya? Saya lupa itu ya. 308 ya kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? 308 bener Pak. Iya, Jadi iya, iya, kita iya. nggak usah takut ada yang duplikat kunci kita sembarangan ya Pak, karena kan nggak mungkin ada yang duplikat sidik jari Papo ya.
Betul, sidik jari. Nah, inilah kebesaran Tuhan katanya. Apa kebesaran Tuhan? Iya, Sidik jari dan retina mata nggak ada yang sama di dunia. nggak bisa. Nah, makanya Oh, luar biasa benar. ya, bisa bikin pintu dengan sidik jari itu keren banget, gitu ya. Oke, silakan, Iya. Tika. Oke, pertanyaan pertama. Hmm, Em, dari Jeffrey.a_Vincent, dia nanya ke hmm, Papo, kalau mau jadi YouTuber, saya mau keahlian apa, Papo? Maksudnya mungkin keahlian apa hmm. yang perlu dia punya kali ya untuk menjadi YouTuber. Papo Ya, sendiri kan baru mulai ya, jadi YouTuber juga ya. tips komunikasi sudah 10 tahun yang lalu, Tika. Ya Oh, sudah hanya 10 kalau tahun yang lalu. Heeh. ya jadi YouTuber, ya mungkin belum YouTuber dalam pengertian sekarang ya, gitu ya. Ya, tapi sudah Mm-mm. bikin tips komunikasi. Oke, saya jawab ya, Tika ya. Oke, itu Pak Wahyu kasih K338. Ya, ya, ya. Terima kasih ya. Mungkin itu ya. Saya tidak tahu karena serinya banyak kan ya. Nah, ini Iya betul. K338. Keren banget Oh, lah tiga tiga. pokoknya. Iya, Terima penonton kasih yang Pak mau Wahyu. mau gampang kemana-mana nggak usah bawa kunci ya memang ini kuncinya. Jadi tinggal fingerprint aja tuh. Tidak usah bawa. Oke. Nah, untuk Betul. menjadi YouTuber keahlian apa? Tergantung Anda mau jadi YouTuber apa. Kalau Anda mau jadi YouTuber yang katakanlah reaction untuk mengomentari hasil karya orang lain, ya Anda harus pandai bicara memang. Mm-hmm. Harus punya kosakata yang banyak, harus punya tempo bicara yang lumayan tinggi supaya apa? Supaya bisa mengover, ya kan? Mengover apa yang Anda jelaskan dalam reaction itu gitu loh. Tapi kalau Anda di balik layar mungkin lebih mudah karena Anda bisa bikin teks dulu, ya kan jatuhnya tetap Anda baca, tapi Anda bisa bikin teks dan baca. Kalau Anda tidak muncul di layar kan gitu ya. Kan bisa juga seperti itu kan ya. Oh iya. YouTuber yang Ya, voice over YouTuber gitu yang ya. ya voice over. Ketika YouTuber mungkin mereview yang namanya jalan tol yang dibangun Presiden Jokowi misalnya dan seterusnya itu. Tapi intinya kalau Anda mau jadi YouTuber yang sukses, kuncinya adalah komunikasi sukses. Tata kata Anda, tata nada Anda, tata gaya Anda, dan tata rasa Anda. Anda pasti sukses. Satu hal pesan buat Anda yang mau jadi YouTuber nih, jangan menghalalkan segala cara. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk menarik viewers atau penonton demi AdSense. Ya, demi hadiah cek dari YouTube. Nah, itu Betul. saja pesan saya. Tapi yang paling penting, banyak belajar teknik berkomunikasi. Ya, paling tidak 4 kunci ya yang sudah saya sampaikan tadi. Itu, di Oke. best. Iya. Ya, oke. Jadi jangan melakukan segala cara kayak misalnya clickbait, Mhm. clickbait atau enggak yang isinya prank-prank yang merugikan orang lain ya, Pak Ya, Po. Lebih baik kita penuhi YouTube betul. dengan edukasi-edukasi gitu ya, dengan konten yang Betul. menghibur lah. Benar, kalau konten saya kan kontennya tips semua, Tika. Tips komunikasi nanti boleh tonton teman-teman di Ponijan Leo di YouTube ya. Ada 300-an loh, Tika. Ya. Waduh, Ya, hebat. ada tips komunikasi, ada tips kehidupan yang lagi galau-galau, boleh nonton. Ada tips yang Aduh. untuk galau-galau juga, gitu ya. Nah, itu Romeo di and Juliet, syuting Romeo and di, Juliet itu ya. iya, betul. Ada di syuting di hampir seluruh Indonesia, Tika. Di objek-objek wisatanya. Oh, Ya, karena saya kan banyak bepergian. Setiap kali pergi, betul. saya suka buat tips komunikasi dari dulu, 10 tahun lalu, Mhm. itu di berbagai kota. Dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga di luar negeri ya, di Singapura, di Jepang, di Thailand, di beberapa negara lah yang saya pernah buat itu. Boleh silakan disaksikan nanti. Begitu. Dan Nah, jangan lupa ini juga nih nih buat salah satu. teman-teman. Buat teman-teman yang nanti misalnya ketinggalan untuk program ini ya, Kenari Jaya punya YouTube itu banyak banyak sekali tayangan yang menarik. Anda ke Kenari Jaya juga tuh. Ya, YouTube-nya itu keren. Ya, jadi Anda mau bagaimana rumah yang ergonomis, rumah yang sehat, rumah yang nyaman, termasuk tips-tips seperti yang saya hari ini lakukan, ada tips sale itu Anda bisa nonton YouTube-nya Kenari Jaya. Begitu ya. Ya, silakan Tika. Iya, makasih banyak Pak Po. Ini salah satu yang saya kagum dari Pak Po tuh konsistensinya dalam membuat konten, Pak. Hmm. Jadi misal kayak kemarin kita ada training, tiba-tiba sorenya udah ada nih fotonya naik, Kak. Nah, udah ke-publish gitu. Tipsnya apa sih, Pak? Untuk konsisten dalam membuat konten itu kayaknya Pak Po nggak pernah kehabisan ide gitu.
Nah, ini terima kasih Tika. Banyak orang bertanya itu kepada saya ya. Jadi kok bisa ya tiap hari bikin gitu, kok kayak nggak pernah kehabisan. Intinya gini aja ya teman-teman yang ada sedang menyaksikan kami ya, saya dan Tika di IG Live-nya Kenari Jaya ini. Intinya adalah keikhlasan aja. Keikhlasan aja. Artinya apa? Kalau Anda ikhlas tujuannya berbagi ya, tidak melulu soal duit ya, tidak melulu soal uang. Semua orang butuh uang, tapi kalau hidupnya hanya untuk Betul. uang, maka dia tidak pernah akan bahagia. Tapi kalau dia ikhlas bekerja ya kan, membagi tips yang mungkin tidak menghasilkan apa-apa gitu kan, seperti saya tampilkan tiap hari tips komunikasi di IG saya, Kenari Jaya juga menampilkan saya, menayangkan saya dalam program kunci yang menjadi kepalanya itu ya di sini ya. Nah, Saya dan tim, Pak. Tika dan tim, Tika dan teman-teman Ya, membuat betul. program kunci. Kenapa bikin itu? Karena teman-teman di Kenari Jaya, utamanya Prof Kunci kita ya, Pak Hendra Sarifudin bilang, Betul. yuklah kita bikin menginspirasi orang. Ini kan sesuatu yang mungkin orang lain tidak kerjakan. Untuk apa habisin duit bikin ini? Kan gitu kasarnya Tika kan. Tapi karena kita ikhlas Iya. bekerja, maka jatuhnya Tika, ide tidak pernah akan habis, akan terus mengalir setiap hari. Nah, buat para penjual yang sedang menyaksikan ini, ya termasuk juga para sales Kenari Jaya, Anda harus ikhlas. Hari ini misalnya ada program begini, Anda capture, Anda tayangkan, Anda share, oh saya ikuti ini loh, Anda akan dilihat orang apa? Oh ternyata Ko Jemi masih eksis. Ya, Pak Salman masih eksis. Ya kan, Pak Rudi masih eksis, Pak Erik masih ada. Ini penting supaya orang kalau mau beli apa-apa dia cari Anda. Ya kan? Nah, misalnya Anda sedang acara apa, Anda posting. Promosi Anda itu sebetulnya secara tidak langsung. Tapi yang pertama, di awal ikhlas dulu. Itu saja Tiga. Iya, jadi kalau kita mau mulai konten kita harus ikhlas dulu ya Pak. Jangan mikirin AdSense-nya dulu, jangan mikirin Ya. mikirin followers-nya dulu. Kita berkarya aja dulu ya Pak. Tepat Wah, oke. sekali. Pertanyaan selanjutnya nih, waduh, dari favoritnya Pak Pun nih, Pak Ragil Hendrato. Izin bertanya, Dokter Po, untuk tim Ya. sales, tipe Ya. komunikasi seperti apa yang cocok digunakan di Indonesia? Apakah perlu dilatih secara kontinu atau dipraktek? Baik, Gimana tuh, Pak? Pak. Ya, Mas Ragil Entrato, ini ustaz saya Hendrato. ini ya. Iya. Oke, tipe komunikasi yang cocok itu tidak ada yang baku. Ya, artinya Anda harus belajar sepanjang kehidupan. Ya, contoh, ketika bertemu dengan orang yang kaku, Anda langsung bisa baca, oh ini orang kaku. Maka saya tidak boleh terlalu banyak bercanda, kosakata saya harus sedikit saja, asal dimengerti cukup. Ya, besok hari yang lain ketemu dengan orang yang ceria, kayak Tibes, ketawa ke TV, duduknya pun selonjoran, duduk di kursi pun nggak jelas, misalnya kayak gitu ya. Contohnya, maka kita menyesuaikan. Oh ya berarti Tibes, ya kan Tika ini bisa saya ajak ngobrol tidak resmi nih, informal nih, ya kan. Nah cara jadi intinya Pak Ragil dan buat penonton semua, tidak ada kata baku gaya komunikasi apa diterapkan kepada siapa. Tidak ada. Yang penting kita baca. Seperti saya ketika menghadapi Ko Erik kemarin ya, Erik Sarifudin. Ko Erik ini kan sepertinya kan saya lihat sekilas kan agak pendiam ya. Ya kan, agak pendiam ya kan. Maka saya berkomunikasi dengannya harus sesuai itu. Nggak boleh nyerocos terus Tika. Entar dilempar bakpao. Ya kan? Iya. Jadi saya menyesuaikan, oh ketemu dengan Ko Erik, ketemu dengan Pak Hendra, ketemu dengan Bu Lucia. Bu Lucia yang Nelly beliau itu kan, nenek lincah kan ya. Kan Betul. begitu ya kan. Aduh. Ya saya harus menyesuaikan dengan Ibu Nelly. Oh jadi Ibu Nelly ya. Kan begitu kan ya. Nah intinya ini pelajaran yang tidak pernah akan ada habis-habisnya. Kira-kira begitu, Tibes. Oke. Berarti itu mesti belajar dari learning by doing ya Pak ya? Terus bertemu dengan Betul. banyak orang dulu biar tahu. Tepat. Makanya para sales, saya ingin memberikan Anda motivasi begini. Anda bertemu banyak orang pun, bertemulah dengan banyak orang. Walaupun mereka tidak membeli, Anda sudah mendapatkan ilmunya. Betul? Oh, ternyata ada tipe konsumen kayak gini. Banyak
banyak bicara tapi belinya banyak. Papo? Kira-kira gitu ya. Nah, bisa dengar? Oh, Tika? Pak Erik komen katanya belum sering ketemu Oh, Papo. Iya Pak. oh Halo. ya. Ya, benar, benar, benar. Ya, baik. Bisa didengar ya, Tika? Jelas ya? Oh ya bisa Pak, bisa bisa. Oke, baik. Pak Silakan Erik tadi lanjutkan. komen katanya belum sering ketemu Papo. Oh iya, nanti Iya, berarti harus sering ketemu. nanti waktu syuting season 2, mudah-mudahan Pak Erik ikut Mhm. ya. Oh Syuting boleh boleh. season 2 untuk kunci, Pak Erik ikut biar langsung lihat live bagaimana Tika dan teman-teman dan tim ya kan kerja pontang-panting merekam itu gitu ya. Iya, iya. Iya, silakan Bener Tika. Pak. Oke, Hmm. pertanyaan selanjutnya dari Nanda.wijaya. Selamat malam, izin bertanya, bagaimana Hmm. cara melihat body language saat berkomunikasi secara virtual? Dan apakah benar jika Hmm. tata bicara orang itu menentukan mahalnya seseorang? Terima kasih. Oh, mungkin Ya, dari baik. tata Yang terakhir, bicaranya bisa tahu levelnya ya. Mm-mm. ya, betul. Gimana, Pak? Yang terakhir dulu saya jawab ya. Anda Ya, akan tahu orang ini berisi atau tidak dari kalimat-kalimat yang diucapkannya. Betul, Tika? betul, Kalau Pak. orang ini menggunakan kalimat yang bagus, menggunakan bahasa tubuh yang bagus, nada yang bagus, maka Anda akan tahu, oh ini bukan orang sembarangan. Ya, jadi jawabannya untuk yang terakhir, pas kosakata, pilihan kata yang dalam bahasa bahasa yang benar disebut sebagai diksi, itu menentukan Ya. kualitas kelas dan kapasitas orang itu. Orang ini bagus nggak sih? Dari situ kita bisa ukur. Ya, oke. Pertanyaan yang pertamanya tadi adalah bahasa tubuh ketika kita sedang katakan online begini ya maksudnya Tika ya kan ya. Iya, Nah, betul, Pak. paling penting jangan gunakan bahasa tubuh yang tidak sopan. Misalnya begini tangannya. Nah, ketika berbicara tangannya begini di online jangan. Berkaca Hah? pinggang, kalaupun Iya. kelihatan jangan. Atau misalnya memalingkan wajah entah kemana-mana nggak melihat kepada orang itu alias tidak melihat ke layar. Terlalu lama melihat ke celingak-celinguk kemana-mana nggak jelas gitu ya. Matanya liar dan buyar. Ini juga tidak sopan. Itu saja yang paling penting ya. Supaya kita tidak dianggap orang yang tidak sopan. Ya, begitu, Tika. Iya. Oke, semoga menjawab ya Pak Nanda. Selanjutnya ada dari Wulan. Pak Mhm. mau nanya gimana caranya komunikasi dengan customer yang temperamental. Waduh, Oke, baik, ini Wulan. penting nih. Iya, betul. Konsumen yang temperamental itu hanya bisa kita dinginkan dengan satu. Jangan pernah membantah dia. Jangan pernah membantah dia. Apapun yang dia bilang, diam aja dulu. Jangan disetujui juga. Bahaya kan? Kalau yang dikatakan Iya ternyata nggak betul Pak. benar, kita setujui kan bahaya. Kita diam aja dulu dengerin. Orang yang temperamental itu sebetulnya minta apa? Minta didengarkan. Nah, kalau Tika Oke, Hah? iya, kalau Tika berpengalaman, punya pasangan, pasangan itu pengennya bukan dimarahin, dia mau didengerin aja. Dia lagi marah nih, udah nggak usah ngomong, kita dengerin aja dia. Udah, itu yang paling penting. Nah, temperamental pertama dengerin, dengarkan dia sampai dia puas, sampai dia capek sendiri gitu kan ya. Nah, Hmm? setelah itu baru dia akan bilang, saya kan maunya begini, kok kamu kasihnya yang kayak gini? Kunci yang kamu kasih serinya beda. Saya kan minta serinya ini. Kenapa kamu kasih yang ini? Nanti di ujung-ujungnya pasti dia akan mengulangi itu lagi terakhir kali. Ya, nah ketika dia sudah diam, dingin, agak menurun, Hmm? barulah kita bilang, Pak, pertama-tama maaf ya Pak. Nah, ya, ini mainnya di mana nanti? Di oktav suara, Tika. Ya, buat penonton yang saya Iya. hormati, ingat baik-baik, oktav suara menentukan loh. Kalau oktav suara Anda tinggi setinggi dia, pasti berantem. Ya, saya kasih contoh gini deh, saya kasih simulasi ya. Saya kan mau yang kayak gitu, Tika. Kamu sih nggak ngerti. Masa kamu kirim yang salah kayak gini? Gimana sih kamu? Ngerti nggak kamu jualan? Itu kan oktavnya kan dua ya, dua atau tiga. Ya Iya. kan, oktav. Oktav itu gampangnya ketinggian suara kita lah gitu ya.
Nah, kita sudah dengar dia nih. Kita sudah dengar omelan dia ini. Kita sudah dengar dia capek juga kuping, panas juga. Ini udah rasanya mau dimuntahkan keluar nih kan. Lahar-lahar kemarahan ini kan gitu kan ya. Tapi langsung ingat, oh ya Betul, kemarin Pak. saya baru belajar. Ya, saya baru belajar kemarin dari Dokter Po bahwa kita harus sabar mendengarkan saja. Orang temperamental itu maunya didengar. Nah, terakhir ketika dia bilang, kamu lain kali jangan kayak gitu dong. Kamu mesti yang benar. Dengar yang betul. Misalnya, ya kan? Barulah ingat oktav 3 kan suaranya. Kita gunakan oktav Iya. 1. Oktav 1. Jangan gitu dong kamu. Kamu kan gini. Pak, pertama-tama kami mohon maaf Pak. Ini ada kesalahan komunikasi. Tapi kami jamin. Pesanan Bapak sore ini juga akan kami antar langsung Pak. Dan akan kami pasang di rumah Bapak sore ini juga. Terima kasih ya Pak sudah percaya kepada Kenari Jaya. Itu caranya. Ya kan? Nggak boleh. Jadi Iya. Bapak jangan marah-marah dong. Bapak kok marah-marah? Sekretaris Bapak yang salah. Pesannya kan ngomongnya begini. Oh hancur. Ya kan? Iya, Pak. Oktav suara Walaupun saja kadang-kadang, mainkan. heeh, Ya silakan. oke. Walaupun kadang-kadang juga udah gondok banget ya, Pak ya. Soalnya Iya. customer marah-marah walaupun bukan salah kita gitu istilahnya kan ya, Pak. Tapi kan customer maunya selalu memegang istilah customer selalu benar, Pak. Gitu. Iya Jadi makanya kadang-kadang kan kita yang harus legowo ya, Pak. kenapa? Kenapa kita yang harus legowo? Satu, Hmm, karena customer is the king. Katanya kan. Ya katanya kan begitu kata iya. kan. Dua, ya dua. Kita yang berkepentingan, Tika. Kita yang berkepentingan. Bukan dia yang berkepentingan. Kita penting dia beli. Walaupun dia perlu barang kita memang. Tapi saran saya udahlah. Siapa yang penting, siapa apa, nggak penting lah. Anda mau apa sih cari di dunia ini kan gitu ya. Yang jelas adalah apa? Ya udahlah saya mengerti. Oktav suara saya turunkan. Sudah. Kan nggak susah itu. Begitu. Tika. Iya, betul, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rokim Bongol. Malam Mhm. Papo, salam sehat selalu. Mau bertanya, bolehkah kita menggunakan nada tinggi dan kasar di saat kita mempertahankan keputusan kita yang menurut kita keputusan yang itu sudah benar? Terima kasih. Tetap nggak Baik, boleh harusnya Papo ya. Rocky Bongol tidak boleh. Mm-mm. Ya, Mm-mm. walaupun kita berada di posisi yang benar, saudara, kadang-kadang orang tidak menerima pandangan seseorang walaupun itu benar bukan karena isinya, tapi karena cara menyampaikannya kepada dia. Itu yang membuat dia tidak bisa Oke. terima. Ya, jadi ingat ada 3 hal lagi di sini kunci yang lain, ya, yaitu apa namanya konten, konteks, kontak. Yang saya mau bahas sekarang Iya. kontaknya saja, kontak. Apa itu kontak? Cara Anda menyampaikannya, ya. Produk Anda bagus, keputusan Anda benar, tapi cara Anda menyampaikannya dengan memulainya dengan kalimat begini, Tika. Pokoknya ini sudah paling benar. Ini sudah paling bagus. Kalau orang sudah mulai dengan kata pokoknya, udah nggak bisa didebat tuh. Ya, udah nggak bisa didebat Iya, tuh. Pak. Nah, ini akan membuat orang lain yang tadinya mau menerima, egonya tersenggol. Pokoknya Pak, ini sudah yang paling bagus. Ini sudah yang paling benar. Ego orang yang mendengar itu terganggu, dia sampai mati pun tidak akan terima. Walaupun kita di posisi yang benar. Tapi kalau kita pandai, ya kan? Baik Pak, pandangan Bapak ini tentu menambah wawasan saya Pak. Nah, misalnya kayak gitu kan, muji dulu. Kita memberikan pujian kan ya. Pandangan Bapak ini menambah wawasan saya, nanti akan saya bicarakan dengan tim saya di kantor. Tapi Pak, keputusan dari kantor untuk hal ini ya sampai hari ini adalah seperti ini Pak. Mudah-mudahan Bapak juga bisa mengerti karena ini adalah keputusan terbaik yang sudah perusahaan kami lakukan, perusahaan kami buat Pak. Semoga Bapak berkenan ya Pak ya. Dengan begini mungkin dia akan terima. Tapi kalau kita pokoknya nggak bisa Pak. Bapak harus ikuti ini Pak. Kalau Bapak nggak mau gini ini ya udah Pak. Emang Bapak aja pembeli kami. Wow parah kalau ngomong gitu kan. Wah, waduh, nggak boleh ya Papo kayak gitu ya. Iya. Oke. Silakan. Nah, ada pertanyaan dari Bu Lucia Budi. Malam Bu Lucia. Ini
Selamat malam Suhu. Mohon izin bertanya, miskomunikasi biasanya lebih sering terjadi karena komunikasi lisan atau tertulis? Ah, sampai situ Tika pertanyaan Ibu. Iya, sampai Oke, situ Pak. Ibu Lucia. Lisan atau tertulis ya? Lisan berarti langsung ya, tertulis bisa melalui WhatsApp dan lain-lain. Mana lebih Iya, sering betul. salah pengertian? Yang lebih sering salah pengertian adalah yang tertulis. Nah, saya mau jelasin ini pelan-pelan ya. Semoga bisa dimengerti. Ini komunikasi tekstual. Jadi para penonton yang saya hormati, yang hadir di IG live-nya Kenari Jaya ya, Bincang Kenari, kalau kita bicara langsung, orang lain tidak happy, orang lain tidak setuju, kita bisa lihat raut wajahnya seperti pertanyaan Tibes tadi di awal. Betul ya? Lihat matanya, oh dia tidak suka. Lihat bibirnya, dia tidak tersenyum. Lihat ekspresi wajahnya agak merah padam. Berarti dia tidak setuju. Itu bisa kita lihat langsung. Dan kita bisa merevisi apa yang kurang pas dengan orang itu. Begitu ya? Nah, yang tertulis ini, mari dengarkan. Saudara, hati-hati ketika Anda mengirimkan teks. Teks itu ya akan dibaca oleh si penerimanya sesuai dengan emosi saat dia membuka dan membaca teks itu. Bisa ikuti maksudnya Tika? Teks kita kirim WA nih misalnya kan, atau ngirim email atau kirim apa yang berupa teks ya, sampai kepada orang itu. Orang itu baru berantem dengan istrinya. Marah. Tiba-tiba baca. Pak, sesuai dengan janji Bapak, besok kita ketemu jam 3 ya Pak. Dia langsung balas. Kenapa kamu ngatur-ngatur saya? Kok kamu yang ngatur saya jam 3? Padahal sudah janji sebelumnya kan? Nah, teks itu dibaca sesuai emosi saat dia membukanya. Hati-hati, saudara. Dengan demikian, saran saya, ketika Anda bikin pesan melalui teks, komunikasi tekstual, satu, gunakan kalimat yang relatif lengkap. Lengkap, mudah dimengerti. Dua, hindari penggunaan emotikon. Tanda-tanda senyum, tanda-tanda begini, tanda-tanda nangis, tanda-tanda apa. Hindari. Kenapa? Kembali soal tadi. Ada yang milenial mungkin mengerti, yang kolonial mungkin tidak mengerti. Ini bahaya. Jadi, hal kalimat yang tidak lengkap dan emotikon atau emoji yang tidak bisa dipahami oleh ada orang. Sedikit gangguan, itu. Kenari. Coba kita segera terhubung dengan Pak Po lagi. Jadi tadi yang pertama adalah kalau teks itu usahakan juga jangan banyak-banyak disingkat ya Pak Po ya. Betul. Saya tuh selalu mengusahakan kalau chat itu benar-benar kadang-kadang yang aja saya tulis yang beneran YANG gitu. Yes. Jadi bagus. Yang kedua, kurangi emoji atau emoticon. Tapi kadang-kadang kalau nggak pakai emoticon tuh kayak kaku banget gitu Pak Po, gimana tuh? Tergantung, makanya kembali kepada siapa yang sedang Anda ajak ngobrol di dalam media itu. Kalau Anda ngobrol dengan saya, Anda pakai emoticon, mungkin nggak masalah, sudah kenal. Tapi kalau kepada konsumen yang kita belum kenal, kita pakai emoticon, atau kita jarang ketemu, seperti Pak Erik, Ko Erik tadi bilang dengan saya jarang ketemu, tiba-tiba pakai emoticon yang berlebihan, ini mungkin bisa tidak menyenangkan orang. Nanti dia bisa bilang gini, Tika, siapa sih ini? Emang lu siapa sih? Kok pakai gini sama gue? Gitu maksudnya. Bisa gitu kan? Bener nggak? Dikira SKSD ya Pak Po ya? Iya, benar itu. Itu, Tika. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Po. Dari link _meta_carini. Selamat malam Mr. Po dan Tika. Selamat malam. Bagaimana cara komunikasi yang baik di saat kita berkomunikasi dalam sebuah tabu talk dengan beberapa orang, 3 sampai 5 orang yang backgroundnya beda-beda. Oh, mungkin dalam satu grup gitu ya, dalam satu circle dengan personality yang beda-beda gitu. Ya, nah, jawabannya gampang. Gunakan bahasa umum. Kurangi singkatan.
kurangi emoji atau emoticon. Semua orang bisa menerimanya secara sama. Tapi kalau kita menggunakan istilah-istilah tadi yang susah, ya, yang tidak dimengerti oleh orang tertentu, maka repot. Jadi itu, oh ini table talk, ini dia menjelaskan lagi di sini Iya, ada oh iya, maksud revisi ya. table talk ya. Heeh. Ya, direvisi. Ya, jadi intinya kayak gitu, backgroundnya berbeda-beda. Kalau Anda canggih nih, ya, Anda canggih nih ya kepada Meta ya. Anda canggih, Anda lihat ada 5 orang nih. 1 Tika, 2 Ponijan Liao. Yang ada di layar aja deh ya, biar dikenal ya. Nah, Anda lihat Tika, Iya, betul, oh Pak. ini Tika ceria sekali. Nah, Anda bisa seperti ini cara berbicara kepada Tika misalnya. Mbak Tika, segar banget, luar biasa ya, tampangnya sumringah sekali. Happy banget, kayak hidup itu nggak ada problem kayaknya ya. Ketemu sama Tika begitu. Ketemu Aduh. dengan, nah, menyesuaikan gitu kan. Kalau canggih bisa. Nah, kemudian nanti ketemu dengan saya. Ya, Pak Po, bagaimana Pak Po? Kabarnya Pak Po? Udah lama nggak ketemunya Pak Po ya? Bisa seperti itu, lebih formal sedikit kan begitu kan. Kemudian orang ketiga, kaku banget. Kaku bingit gitu ya. Ya kan? Ya sudah. Pak Betul. Andi, selamat pagi Pak Andi. Kenalkan saya Meta. Hari ini saya berterima kasih Pak Andi sudah mau hadir mendengarkan presentasi saya hari ini. Intinya tetap menyesuaikan orang. Tapi kok secara teks yang di broadcast kita nggak kenal orang, buat standarnya formal aja. Seperti itu, Tika. Oke. Jadi kalau untuk teks gunakan kata-kata yang umum aja ya, bahasa Indonesia yang baik dan Ya, benar. betul. Itu sering banget Betul. juga terjadi kalau teks itu salah penempatan tanda baca tuh juga berpengaruh soalnya Pak Po ya. Nggak Oh, ada titik, nggak ada koma di posisi bahaya. yang benar, itu bahaya juga teman-teman sahabat Nah, kenari. ini tambahan cerdas dari Tika. Kalau tanda baca salah gunakan. Contoh yang pang begini. Ya, jadi makan amati. Bedakan dengan Andi makan ayam mati. Lain tanda baca, lain intonasi, lain pula artinya. Apalagi Anda menawarkan makan buah-buahan kepada seseorang. Misalnya, Pak, mau makan jambu, monyet. Aduh, bahaya banget tuh ya. Iya kan? Tanda Betul Pak, bacanya fatal. fatal. Itu Tibes. Silakan. Oke. Pertanyaan lanjutnya dari Pak Dawansah. Wah, ini juga penting sekali, kita harus tahu nih tips paling utama bicara depan umum supaya lancar dan nggak grogi. Waduh, ini saya perlu juga nih Pak tipsnya Pak. Wah, di-share Pak Po nih. Pak, baik, terima kasih Pak Dawansah. Oke, berbicara di depan umum supaya lancar dan grogi. Grogi tidak bisa kita hindari. Ya, justru Pak Dawansah dan sahabat kenari, kalau Anda masih bisa grogi ketika mau memulai percakapan atau berbicara di depan orang banyak, bersyukurlah. Berarti itu artinya ada tanda-tanda kehidupan. Hanya orang hidup yang bisa grogi. Hanya orang hidup yang bisa deg-degan. Orang yang sudah mati kagak bisa deg-degan. Jadi syukuri aja, saya manusia biasa. Ketika berbicara di depan umum, saya pasti akan deg-degan biasa. Nah, supaya lancar bagaimana? Tidak ada cara lain. Pak Dawansah dan penonton, sahabat kenari, harus banyak minum pil latihan. Pil latihan. Saya pernah ditanya, Tika, ya dulu di zaman Twitter kan, saya bikin, agar lancar dan tidak grogi berbicara di depan umum, banyaklah minum pil latihan. Saya jawab itu ya. Lalu dia tanya lagi, beli di mana itu pilnya, Pak? Beli di mana pilnya, Pak? Saya jawab, pilnya bisa dibeli di ruang-ruang diskusi, ruang-ruang lokakarya, ruang kelas, ruang belajar, ruang debat, dan lain-lain. Dia tanya lagi, di manakah tempat-tempat itu, Pak?
Sudah tidak saya jawab. Sudah. Berarti ada kesenjangan intelektualitas. Iya kan ya? Saya tidak jawab lagi. Benar-benar. Jadi intinya sebetulnya saya mau bilang begini, banyak latihan lah, ya, banyak latihan, banyak bicara depan umum, kesempatan apapun ambil kita bicara di depan umum, itu yang bisa membuat kita mengurangi kegrogian, ya, supaya kita lebih lancar. Itu cara terbaik. Nggak ada cara lain. Tidak ada tika sim salabim abrakadabra prek lancar bicara, nggak ada. Semua proses, ya. Mau bicara lancar tanpa filler words, butuh waktu yang tidak pendek. Ya, jadi terus belajar, terus berani, ada kesempatan ambil, bicara, salah perbaiki, sampai akhirnya kegrogian yang tadinya 50% mungkin bisa berkurang jadi 40, 30, 20, sampai syukur-syukur tinggal 5%. Hilang nggak mungkin. Hilang tidak mungkin. Ya, latihan terus begitu. Boleh di depan cermin Pak Poajemi kalau mau. Ya, Iya. oke. Baru saya Silakan. pengen tanya tuh Pak, teknik latihan depan cermin tuh masih efektif nggak sih Pak sebenarnya? Sebetulnya bukan sekarang ini bukan menjadi anjuran utama dan pertama. Sebab kalau di depan cermin itu kita bukan melihat orang lain tapi melihat diri sendiri. Tapi kalau untuk melatih melihat senyum boleh. Senyum saya di depan cermin ini sudah bagus belum ya? Tapi kalau misalnya ekspresi kita gini-gini depan cermin tuh ya sudah tidak terlalu lagi. Tapi boleh aja. Boleh saja Tika. Hanya biasa kalau saya menganjurkan orang, coba kamu senyum depan cermin. Kira-kira gimana ini? Apakah senyummu sudah menawan? Atau senyummu jangan-jangan menakutkan? Nah, kan gitu kan. Iya. Itu kira-kira Tika. Iya. Ya, Takutnya silakan. kalau di depan cermin malah salfok ngeliatin muka sendiri terus ya Pak dibandingin latihan untuk bicaranya itu. Betul, itulah sebabnya sekarang tidak terlalu dianjurkan. Ya, karena lihat diri sendiri kan jadi lucu juga kan. Ya, dan seterusnya. Betul itu. Ya. Oke. Ada yang tanya lagi dari mana nih? Indah_Sari_Vino. Selamat malam Pak, salam sehat. Saya mau bertanya tips sukses komunikasi dengan finance agar diprioritaskan. Karena sebagai penjual, sering kita mengalami hal ini. Komunikasi dengan finance. Mungkin ini sales kali ya, Mbak Indah. Baik, saya jawab ya Tika ya. Boleh Pak. Ya. Baik, nah Indah Sari, soal diprioritaskan itu tidak bisa melulu melalui komunikasi. Kalau perusahaan itu sudah punya sistem, ya kan biasa perusahaan punya sistem kan ya. Sistem bayar hari apa, kan biasanya ada tuh ya. Sistem bayar hari apa, mana yang duluan diprioritaskan untuk dibayar. Itu kalau itu yang terjadi, maka sebagus apapun Anda rayu si finance itu, dia tetap akan menjalani prosedur. Ya kan? Tapi kalau misalnya tidak ada prosedur dari kantor, artinya dia bisa bayar kalau Anda dekat dengan dia, bicara dengan baik, bahasa yang santun, itu bisa terjadi. Berarti kuncinya tetap gunakan yang keempat, tata rasa. Tata rasa. Ya, gunakan tata rasa. Ya, Indah Sari. Apa tata rasa? Misalnya kalau finance-nya perempuan itu paling suka dipuji. Ya, semua orang suka dipuji, tapi perempuan lebih. Ya, begitu nanti misalnya Mbak Indah Sari datang ke finance bilang, misalnya Tika nih ya, finance, Tik, rambutnya keren banget, ini kamu kayaknya cocok jadi model shampoo deh. Bagus banget rambutnya, keren, lurus ya kan, nggak perlu apa itu istilahnya, Tika yang diluruskan itu? Di smoothing ya? Smoothing, ya, smoothing Pak. Betul. Ya kan, itu keren banget. Nah, itu dulu dilakukan. Mungkin orang kalau sudah senang, ya maka dia akan relatif lebih mendengar permintaan kita. Tapi kalau orang lagi bete, sama dengan orang tua kita lah, Tika. Masih ingat nggak? Papa, mama kalau lagi berantem kan kita nggak berani dekat-dekat. Karena kita nggak salah pun bisa disembur lahar kemarahan. Betul nggak? Nah, kira-kira begitu aja.
Tapi kalau semua sudah by system, kita nggak bisa minta diprioritaskan departemen kita. Ya kan, semuanya bekerja kan berdasarkan sistem. Tapi kalau itu tidak ada, atau artinya itu bisa dilakukan negosiasi, pendekatan melalui komunikasi, gunakan tata rasa. Itu lebih penting. Itu ya, Tika. Silakan. Baik. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, dari Pak Poa_Jamie. Ya. Apa bisa kunci komunikasi sukses diadopsi dengan golongan darah customer? Wah. Ya, sangat bisa. Tetapi kan masalahnya kan gini, Tika, Pak Jamie ya. Masalahnya kan ini perlu pengalaman yang panjang untuk mengenali konsumen berdasarkan golongan darah. Ini panjang ceritanya. Panjang artinya apa? Anda punya pemahaman, sudah punya, tetapi Anda harus banyak menghadapi konsumen baru bisa. Artinya ketika bertemu dengan konsumen yang golongan darah O, ya saya jelaskan ya, golongan darah ini ya. Anda bertemu dengan orang yang golongan darah O, ciri-cirinya kan dia ceria. Ya kan? Barbur. Oh, gimana Tika? Apa kabar? Aduh, luar biasa ya gini-gini ya. Itu O. Cara kita berbicara kepadanya, sesuaikan. Oh ya gini Tika. Oh, Tika hari ini segar banget, luar biasa. Bugar sekali. Fresh. Ya kan? Luar biasa. Sesuaikan. Ya. Tapi kalau dia golongan darah A, maka dia akan kaku. Bagaimana? Tika? Apakah sudah mengirimkan pesanan saya? Nah, misalnya begitu. Ini A. Karena A itu kan pemimpin. Ya kan? Nah, ini saya jelaskan pendek-pendek aja dulu. Kemudian AB. AB itu ya sesuai namanya. Kadang dia ke A, kadang dia ke B. Oh, saya jelaskan B dulu ya. Tadi O kan ceria nih. A kan tegas. B, orangnya sangat rinci. Saking rincinya ini orang, kalau bertanya, narasumber bisa kehabisan sumber. Detail banget ya Pak. Detail banget. Nah orang begini detail banget dia, sehingga Anda kalau jadi sales ketemu dengan orang golongan darah B, Anda harus siap dengan segala pertanyaan dan Anda tidak boleh mengatakan, maaf Pak saya belum tahu, nanti saya tanya dulu Pak ya. Nggak jadi beli dia. Nggak jadi beli dia. Karena dia anggap Anda tidak di bidangnya. Anda tidak menjual kepada... Tidak kompeten. Iya, tidak kompeten. Ya, jadi hati-hati. Itu yang B ya. AB sesuai namanya. Kadang dia ke A, tegas. Kadang dia ke B, jadi rinci. Nah, kalau dia digabungkan jadi satu, jadi nano-nano. Artinya orangnya jadinya agak cincai. Cincai itu, ya udahlah, lu mau apa, gua ikuti dah. Kira-kira begitu. Ya kan, itu yang AB. Nah, intinya Pak Jamie, bisakah kita gunakan itu? Bisa saja. Hanya, mahir nggak Pak Jamie, mahir nggak Anda ketika Anda melakukan itu di lapangan? Bisa nggak baca orang kayak gitu? Kalau Anda bisa baca, keren, sesuaikan. Kalau dia ceria, rata-rata O. Kalau dia agak tegas, kaku, rata-rata A. Kalau dia ketika mulai duduknya kaku dan dingin, itu dia berarti B. Kalau dia duduknya santai, berarti AB. Tapi ini kan agak susah ya. Nah, buat sahabat kenari yang mau mengetahui lebih lanjut mengenai golongan darah, nanti bisa dengar di Spotify ya. Di Spotify nanti ketik nama saya, itu gratis dibagikan di situ. Ya, Poni Jan Liao, golongan darah. Nanti Anda bisa mendengarkan lengkap di situ. Golongan darah A, apa kelebihan dan kekurangannya, siapa tokoh nasional dan dunia, golongan darah B sampai dengan O, semuanya ada di Spotify. Karena saya pernah bikin CD-nya dulu, yang sudah saya kasih kepada Prof. Kunci juga waktu itu, di kantor ya, yang warna kuning itu. Itu. Tika. Oke, boleh nih nanti pinjem ke Pak Hendra ya. Ya, nah, Pak Hendra ada komen juga nih, katanya berlatih di komunitas jangan takut salah, harus berani bicara, lama-kelamaan menjadi biasa. Bener banget Pak. Karena kan Pak Po nggak langsung terlahir seperti ini ya Pak, ada proses panjang mencapai menjadi komunikator nomor 1 Asia loh, sahabat kenari. Udah nggak Indonesia lagi, nomor 1 Asia. Iya betul. Kalau tidak pernah salah, bagaimana Anda tahu mau benar? Nah, tahu salah berarti Anda sadar bahwa ada yang benar. Iya kan? Pertama kali Tika bisa bawa mobil nggak? Enggak, bisa bawa mobil? Nggak bisa. Bawa motor bisa? Enggak juga ya. Nah, saya ceritain umum aja Tika ya. Ya nggak apa-apa. Ya memang ada orang yang dilahirkan memang tidak tidak ke sana.
orang yang bawa mobil rata-rata, nanti kita minta komentar di kolom chat deh ya. Coba benar nggak yang saya ceritakan? Ketika pertama kali belajar mobil belum mahir, pernahkah sahabat kenari nabrak sana nabrak sini dulu? Coba ayo. Ada nggak yang begitu belajar langsung Coba. lancar? Nggak pernah nabrak. Coba Wah. ketikkan di kolom komentar kalau ada. Saya mau tunggu. Disertai ucapan terima kasih bagi Coba. yang sudah berkenan nih. Nah, begitu pertama kali belajar naik mobil, belajar naik motor, ada nggak yang langsung lancar tanpa nabrak kiri kanan? Ya kan, nabrak bumper orang, nggak pernah nabrak itu kan? Tuh, pernah. Kata Wilson tuh. Iya. Ya kan, pernah kan? Kemudian siapa? Banyak itu. Pernah tuh Nabrak tuh. Pak, pernah. Master kunci digital tuh. Ya kan? Nah, itu nggak ada. Ya kan? Nggak ada yang ini ya, yang tidak pernah begitu ya. Tika ya. Nah, jadi intinya apa? Semua orang pernah seperti Tika tadi bilang. Hari ini saya bisa relatif lancar berbicara begini. Berapa tahun Tika? Ya kan? Iya kan? Nah, Pak Hendra bilang nabrak apa tuh? Aduh, nabrak tembok. Ini kita nggak tahu fotografer kita ada juga di sini. Tika pernah nabrak apa tuh? Kowi di Chandra, ya kan? Pernah nabrak apa? Kan nggak tahu. Apa nabrak tembok tetangga? Betul. Atau nabrak nyebur got malah tuh. Aduh, nyebur got lagi. Bener-bener. Bu Marlin nabrak motor. Aduh. Nah, itu. Jadi nggak apa-apa, betul ya Tika ya. Jadi kepada sahabat kenari yang sedang menyaksikan kami sekarang ataupun nanti setelah diposting di Instagram maupun di YouTube ya. Ada di YouTube nggak nanti ini apa? Ya, di Instagram dan di YouTube-nya ya Kenari Jaya. Ya, Anda ingat, salah nggak apa-apa. Justru dari salah lah kita jadi tahu ada benar. Kita jadi tahu, oh ya ternyata itu nggak boleh nih. Ya kan, saya perbaiki deh. Contoh gampang gini deh. Anda ketika bicara lupa kunci keempat, yaitu tata rasa. Orang tersinggung. Maka lain kesempatan Anda bicara, pasti Anda sudah mulai hati-hati. Betul nggak? Oh kemarin saya ngomong ini, orang tersinggung loh. Maka saya nggak ngomong itu lagi deh. Saya ubah deh. Nah, maka itu kenapa Anda bisa lakukan? Karena Anda belajar dari kesalahan. Makanya orang bilang gini, orang yang tidak mau melakukan kesalahan, gampang. Jangan pernah mencoba. Udah, itu aja. Nggak pernah mencoba, Anda tidak pernah akan. Gitu Anda tidak pernah mencoba, Anda tidak pernah Anda tidak pernah salah, Anda juga tidak pernah akan bertumbuh. Ya gitu-gitu aja. Macam-macam nih tuh. Tika masih lanjut tuh. Nabrak pintu tetangga, nabrak pintu kaca. Seru ya. Iya. Iya, silakan Tika. Oke, jadi tadi pertanyaannya terakhir dari sesi tanya jawab, kita udah dapat 2 pemenang dengan pertanyaan terbaik nih dari yang pertama Indah_Sari_Vino, yang kedua Link_Meta_Carini. Silakan DM ke akun Instagram Kenari Jaya, nanti kita kirimkan merchandise eksklusif dari Kenari Jaya. Harus follow akunnya Kenari Jaya juga. Kalau enggak hadiahnya enggak iya benar. Kalau enggak didiskualifikasi. Ya jadi menang ya. Nanti kita cek loh. Iya. Baik. Ya, jadi udah tidak terasa kita udah sampai di ujung acara Bincang Kenari malam ini. Terima kasih banyak untuk Papo yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kita malam ini. Jadi perlu diingat lagi tadi ada kuncinya ada 4 ya Papo, ada menata kata, terus tata nada, tata gaya, dan tata rasa. Harus diterapkan. Mudah-mudahan bisa setelah habis nonton live ini bisa diterapkan kunci komunikasi sukses itu untuk pekerjaan maupun personal ya Papo. Betul. Baik. Terima kasih banyak Papo untuk kesediaannya. Sama-sama. Jangan bosan Pak kalau kita undang. Ika. Selalu semangat tadi kan ikhlas berbagi. Ikhlas ya. Iya, baru bisa sampai kepada orang ilmunya dan mereka sukses kan kita ikut bahagia juga begitu ya. Gitu. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi, salam mantap Pak. Salam mantap, terima kasih Tika, terima kasih penonton semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih.
Selamat Oke, malam. oke, saya izin remove ya, Pak. Ya, ya, silakan. Oke. Oke, sebelum kita akhiri bincang kenari episode ke-42 ini, saya mau mengajak sahabat kenari untuk bergabung di Facebook grup Kenari Jaya yang bernama Kenari Jaya Community. Jadi Kenari Jaya punya grup sendiri yang berisikan tentang bidang-bidang arsitektur dan interior design. Jadi kalian di situ nanti akan dapat informasi-informasi up to date mengenai arsitektur dan desain interior. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka Facebook, lalu cari Kenari Jaya Community. Nah, sampai di sini dulu bincang kenari malam ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Aduh, saya senang banget. Jadi semakin semangat nih kita untuk bikin bincang kenari kalau apresiasinya luar biasa seperti ini ya teman-teman. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata saat live tadi. Selanjutnya, jangan lupa nantikan terus bincang kenari episode-episode selanjutnya, karena pasti kita akan mendatangkan tamu-tamu yang dengan tema yang menarik lainnya. Oke, jadi kunci aman, keluarga nyaman, ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam. Kenari Jaya, kita harus semangat bekerja, sahabat hidup semua, tanpa melihat perbedaan. Kau